Ya, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita mengawali, kita awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik. Silahkan Ketua Kelas pimpin doa dulu untuk teman-temannya. Ketua Kelas. Sebelum Jadi, kita silakan mulai pimpin doanya, Nak. marilah. Ya. Ayo, Bu. Ya, silakan Lambang dipimpin dulu doanya. Pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, baik. Jadi, dari 41 siswa, siapa yang tidak hadir di pagi hari ini? Ada teman yang tidak hadir, Ketua Kelas? Hadir semua, Bu. Ya, semua hadir. Bagus sekali ya. Semuanya bisa hadir, tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Karena walaupun kita sudah tatap muka, tapi ini masih dalam situasi pandemi ya. Tetap jaga kesehatan anak supaya kita tetap bisa belajar di kelas sesuai dengan situasi sekarang ini ya. Baik, sebelumnya apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Sudah sempat belajar di rumah tadi malam? Membaca, Bu. Apa belum? Membaca saja, Belum. Bu. Ya, baru dibaca-baca saja bukunya ya, baru dibaca saja. Iya, Bu. Ya, baik. Sekarang silakan semuanya berdiri dulu ya. Oke, ikuti Ibu. Kita semua berdiri dulu sebelum memulai pelajaran. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat hari ini? Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai dinamika penduduk benua Asia. Sebelum masuk, mungkin anak-anak masih ingat, ada berapa benua di dunia ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada 5, Bu. Ada 5, Bu. Nah, bagus sekali, ada 5. Coba sebutkan, siapa yang bisa? Benua Asia. Ya, Asia, lagi. Amerika, Bu. Amerika, bagus. Ya, silakan. Afrika, Apa lagi? Bu. Australia, ya. Ada lagi? Afrika, Bu. Afrika, ya. Lagi satu? Eropa. Ya, benua Eropa. Bagus sekali anak-anak ya. Berarti anak-anak masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu ya. Itu ada 5 benua. Sekarang pada pertemuan kali ini kita khusus mempelajari mengenai dinamika penduduk yang ada di benua Asia ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah anak dapat mendeskripsikan komposisi penduduk yang ada di benua Asia. Kemudian anak juga bisa menganalisis bagaimana hubungan antara agama, budaya, dan penduduk yang ada di benua Asia. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak harus bisa mendeskripsikan bagaimana komposisi penduduk di benua Asia, dan nanti melalui diskusi kelompok anak bisa menganalisis hubungan antara agama dan budaya yang ada di benua Asia ya. Jadi pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika penduduk benua Asia. Seperti sebelumnya, nanti Ibu akan bagi anak-anak menjadi 10 kelompok ya. Karena jumlahnya 41, berarti ada satu kelompok yang jumlahnya 5 anggotanya ya. Ada 5 anggota, nanti berarti sisanya 4. Untuk masing-masing anggota yang lain tuh sisanya 4 untuk kelompok yang lain. Bagaimana untuk anak-anak, apakah alat dan bahan yang dibawa sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Ya, baik. Untuk Ariasi, apakah sudah membawa alat dan bahan yang Ibu suruh? Sudah apa belum kelompoknya? Bu,
Bu, sudah lengkap. Sudah lengkap ya, bagus sekali kalau sudah lengkap ya. Baik, sebelum anak-anak mulai bekerja, silahkan diamati terlebih dahulu atau Ibu akan memaparkan materi dulu terlebih dahulu sebelum kita memulai diskusi kelompok pada pagi hari ini. Ya, ini. Yang kita pelajari hari ini adalah dinamika penduduk benua di dunia. Itu khususnya kita ambil di mana penduduk merupakan selalu berubah dari sisi jumlah, dari distribusi, dan komposisinya. Jadi karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk. Ya, mungkin ada yang tahu dinamika penduduk itu apa, nak? Ayo, siapa yang tahu? Keadaan penduduk, Ibu. Iya, bagus sekali, Sepci. Ya, itu ya. Jadi, ini adalah dinamika penduduk merupakan perubahan keadaan penduduk. Itu baik komposisi seperti budaya, etnik, agama, juga merupakan perubahan dinamika penduduk. Ya. Ini benua Asia. Mungkin ada yang tahu negara apa saja yang ada di benua Asia? Indonesia, Bu. Korea, Ibu. Ya, Korea. bagus. Ya, Korea apa lagi? Coba Jepang, yang duduk di Bu. pojok itu, Pero. Negara apa yang ada di benua Asia? Jepang, Bu. Ya, bagus. Ya, ini adalah peta benua Asia ya. Jadi anak sudah tahu juga negara-negara yang ada di benua Asia, negara apa saja. Sebelum Ibu masuk, mungkin ada yang tahu keragaman budaya apa yang bisa atau yang anak ketahui yang ada di benua Asia? Ayo, keragaman budaya apa yang ada di benua Asia? Tidak ada yang tahu? Ya, baik. Kita Keragaman budaya, Ibu. iya, budaya apa, Sepci? Budaya apa contohnya? Banyak, Ibu. Budaya apa ya? Rasnya mungkin, Ibu, ras juga. Ya, bagus rasnya ya. Ya, baik. Dinamika penduduk di masing-masing benua itu diartikan sebagai penduduk yang hidup di setiap benua. Itu perubahan itu terjadi bisa dari kelahiran, kematian, kemudian adanya perpindahan. Sehingga dinamika penduduk itu merupakan perubahan dari keadaan penduduk. Perubahan itu juga bisa dilihat dari budaya, etnik, dan agama. Ya, ini seperti yang sudah dikatakan oleh Septi tadi ya, penduduk di benua Asia itu terdiri dari 3 ras utama. Pertama ada Mongoloid, kemudian kedua Kaukasoid itu ada di Asia bagian utara dan Asia Selatan, Negroid di Asia Barat. Ya, ini contohnya. Ya, ada yang anak kenal mungkin pada gambar ini? Ada, Itu Bu. abang saya itu, Bu, Lee Min Ho, Bu. Abang saya, Bu. Ya. Ini merupakan ras apa, anak, kalau digolongkan? Termasuk ras apa ini? Paskosaid. Bukan. Mongoloid. Ras apa? Ayo, siapa yang tahu? Kaukasoid bukan itu, matanya biru, Henry. Oh gitu ya. Ya, Negroid. jadi ini termasuk ras apa, Sepci? Mongoloid, Ibu. Ya, bagus sekali. Ras Mongoloid. Ya. Ya, kalau ini? Negroid, Bu. Ya, bagus. Ras Negroid. Yang ini? Ras Kaukasoid. Ya, bagus sekali. Ya, itu 3 ras yang ada di benua Asia. 3 ras utama ya, yang ada di benua Asia. Di samping itu juga, tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi ya. Terdapat juga ras yang dominan seperti ras Kaukasoid, ras Europoid, ras Mongoloid, ras Kaukasoid. Ada juga suku bangsa Dravida. Kemudian di Asia Barat itu didominasi oleh ras Negroid. Ada juga di bagian Asia Barat, bagian utaranya didominasi oleh ras Kaukasoid dan ras Negroid. Jadi dari sisi kualitas penduduk itu bervariasi. Seperti tadi Anak bilang banyak negara yang ada di benua Asia ya. Jadi ini beberapa negara yang memiliki kualitas tinggi. Ada Jepang,
Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori yang sedang, dan Nepal itu termasuk kategori yang rendah. Jadi ini salah satu ciri khas benua Asia adalah tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, Shinto, Buddha, Yahudi, agama Islam, dan Kristen. Ya, ini budaya yang ada di benua Asia. Ibu ambil beberapa contoh negara ya, misalkan Filipina. Filipina itu merupakan di sana budaya yang terkenal ini ya, ada rumah Bahay Kubo ya. Ini untuk Filipina. Indonesia, kalau Indonesia ya, ini negara kita sendiri ya. Apa yang bisa anak lihat dari budaya yang ada di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Indonesia? Pero mungkin? Budaya apa yang ada di Indonesia, Nak? Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnik ya. Itu warisan budayanya berkembang selama berabad-abad. Jadi banyak memiliki budaya beserta tariannya ya. Kemudian rumah adat yang beraneka ragam, kisah-kisah kejadian mitologis seperti Ramayana dan Bharatayuda itu untuk kita di Bali. Itu Indonesia. Ya, ini ragam budaya di Indonesia. Ada berbagai jenis tarian dan kerajinan ya, ada batik, kerajinan ukir dan lain sebagainya. Masih banyak lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya. Ini Malaysia. Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat yang majemuk. Ya, itu khasnya dia memiliki kebudayaan Melayu. Ya, contohnya kita lanjut pada Singapura. Singapura karena beragam penduduknya dan latar imigrannya, budaya Singapura itu sering disebut sebagai campuran dari budaya atau peranakan ya. Ya, ini kondisi sosial budaya Singapura. Thailand, ini contoh negara yang ada di benua Asia ya. Ya, kebudayaan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam. Ya, Masjid Indah di Brunei Darussalam ya. Kemudian lanjut pada negara Vietnam. Ya, ini Turki. Mengenal budaya Turki tidak lengkap tanpa tarian tradisionalnya ya. Jadi ini yang sangat terkenal di Turki. Apa namanya? Mungkin ada yang tahu ini? Kapadokia, Bu. Iya, bagus. Kapadokia ya. Oke, lanjut kita pada Sri Lanka. Perkembangan agama Buddha di Sri Lanka diawali dengan pemelukan agama Buddha oleh Raja Isha ya. Jadi ini sehingga dia mendapat julukan tetesan air mata India. Ya, contoh terakhir Ibu tampilkan itu ada Rusia. Ya, Rusia dikenal dengan negeri beruang merah. Ada yang tahu kenapa dia disebut dengan negeri beruang merah? Tidak ada yang tahu? Ya, disebut negeri beruang merah karena penduduk Rusia itu dia memiliki kedekatan dengan beruang. Artinya beruang itu dianggap seperti anjing, artinya disayang. Makanya dia di sana disebut dengan negeri beruang merah. Asa and the bear. Ya, baik. Itu pemaparan dari Ibu. Mungkin ada anak-anak sudah mendapatkan sedikit gambaran nanti ya. Sekarang kita lanjut. Anak-anak kembali sekarang bentuk kelompoknya. Silakan cari kelompoknya. Ya, sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Silakan anak masuk pada kelompok. Sudah? Ya. Kita lanjut. Ya, kelompok 1. Silakan ini pembagian LKPD-nya. Ya, silakan kita kelompok 1. Oke, sudah. Ketua kelompok 2. Ya, lanjut ketua kelompok 3. Ketua kelompok 4. Ya, selanjutnya ketua kelompok 5.
Dua kelompok 6. Ya, kelompok 7. Kelompok 8. Ketua kelompok 9. Ya, terakhir ketua kelompok 10. Sudah, masing-masing anak sudah mendapatkan lembar kerja dari Ibu ya. Silakan siapkan kelompoknya dan keluarkan alat dan bahan yang sudah Ibu suruh anak-anak membawa. Jadi, silakan amati dulu LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Di sana sudah tertera tujuan pembelajarannya. Jadi, alat dan bahan sudah anak bawa semua ya. Kertas manila sudah dibawa penggaris dan alat-alat tulis yang lainnya. Jadi di samping anak sudah memperhatikan tadi Ibu memaparkan materi, silakan baca kembali halaman 55 mengenai dinamika penduduk Asia. Sudah dikeluarkan alat dan bahan yang anak-anak bawa. Sambil anak membaca dan yang kelompok yang lain, silahkan jawaban nanti dibuat dalam bentuk mind mapping ya di kertas manila yang anak-anak bawa. Ingat, isi identitas di sana. Tuliskan nama kelompok ya, nomor absennya, kelas dan kelas. Silakan anak mulai bekerja dengan kelompok. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya itu dipresentasikan di depan kelas. Hasil mind mapping anak dipresentasikan di dalam kelas ya. Silakan anak amati LKPD yang sudah anak bawa, dibaca dulu. Di sana di mana benua Asia memiliki kebiasaan dan tradisi. Ya, kelompok etnis banyak ada di Asia. Ya, contoh mind mapping juga Ibu sudah sertakan. Nanti silakan tentukan topik utama yang anak-anak dapatkan. Ya, masing kelompok yang sudah Ibu bagi. Silakan tambahkan cabang berdasarkan topik utama. Nanti diuraikan cabang utama menjadi beberapa subtopik. Ya, sambil jalan anak baca bukunya juga. Kemudian hubungkan setiap ide dengan garis. Setelah itu gunakanlah kode warna ya. Spidol yang sudah anak bawa, baik itu spidol ataupun ada yang membawa kertas origami, Ibu lihat ya. Kemudian kembangkan subtopik dengan ide-ide yang paling penting. Ya, nanti setelah selesai baru kita presentasikan di kelas. Itu sesuai yang sudah Ibu bagi, kelompok 1 bisa biar tidak nanti sama hasilnya. Silakan kelompok 1 carilah budaya mengenai negara Indonesia. Kelompok 2 negara India, kelompok 3 negara Jepang, kelompok 4 negara Iran, ya. Kelompok 5 Korea. Kelompok 6 silakan Filipina. Kelompok 7 negara Malaysia, kelompok 8 Turki, kelompok 9 negara Sri Lanka, kelompok 10 negara Rusia, ya. Ya, sudah. Silakan anak mulai bekerja semuanya ya. Ya, silakan. Silakan dibagi itu kelompoknya. Ada yang mulai membuat, ada yang membuat hiasan bisa, silakan. Ada yang mencari dulu di buku materinya. Silakan itu kalian bekerja sama semuanya. Ya, Henry kenapa itu? Sakit, Nak? Iya, Bu. Ya, sakit. Ya. Enak badan, Bu. Ya, sebisanya dibantu temannya ya, biar enggak bengong. Kasihan temannya yang lain bekerja itu ya. Ya, Bu. Ya, sambil jalan di bawah ya. Ya. Kenapa Nur Hayati tidak membawa gunting? Oh iya, silakan kalau tidak digunakan alat seadanya, jangan memakai kertas origami, pakai aja spidol warna yang sudah kamu bawa ya. Ya, silakan mungkin siapa yang ada mengalami kesulitan, silakan anak sambil jalan dikerjakan dulu. Ya, sudah. Apakah ada yang sudah selesai mungkin? Ya, baru setengah. Ya, ini baru sepertiga. Ya, silakan. Dilanjutkan dulu. Silakan anak semuanya bekerja ya. Jangan ada yang bengong. Silakan bantu temannya semua.
Ya, bagus. Silakan. Ya, ini bisa ditambahkan warna sedikit biar rapi ya. Ya, yang ini silakan. Ini diberi aja garis biar tulisannya rapi dan terlihat menarik untuk dilihat. Ya, bagus. Ya, Ibu rasa itu sudah selesai ya. Ya, kelompoknya Sepci itu Ibu sudah selesai. Silakan bisa menampilkan di depan kelas hasil yang sudah dibuat. Itu kelompok 1 ya, negara Indonesia. Silakan, Nak. Bisa ditampilkan, silakan. Ya, mungkin ya. Bagus sekali penampilan dari kelompok 1 ya. Ya, bagus. Berarti kelompok yang lain belum ada ya yang selesai. Ya, jadi karena kita penilaiannya berupa produk, jadi anak tidak bisa menyelesaikan hari ini semuanya ya, berhubung waktu juga. Nanti bagi kelompok yang belum selesai, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi anak-anak sudah harus siap dari rumah. Nanti tidak ada lagi yang masih membuat di sekolah ya. Selesaikan lagi di rumah, itu mind mappingnya dengan kelompoknya. Tolong dikerjakan dengan baik dan rapi supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Yaitu ya sudah. Berarti nanti kelompok yang lain siap-siap untuk tampil minggu depan ya. Iya, Bu. Ya baik. Jadi pada pertemuan kali ini berarti karena sudah waktu ya Nak ya. Jadi kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, mungkin Ibu bisa menanyakan dulu apa yang kita sudah pelajari tadi Nak. Tadi kita sudah membahas tentang apa? Nur Hayati silakan. Dinamika penduduk, Ibu. Ya, Sepci bagus sekali dinamika penduduk ya. Jadi ada berapa ras tadi ya Nak? 3, Bu. Ada 3, Ya, Bu. bagus. Ada 3 ya. Itu jadi dari pelajaran tadi kita sudah bisa mengetahui bahwa dinamika penduduk itu terdiri atau dia itu merupakan suatu perubahan yang bisa dilihat dari kelahiran, kematian, ataupun migrasi. Bisa juga dilihat dari budaya, etnik, agama ya. Itu juga dapat mempengaruhi komposisi dari penduduk, di mana di benua Asia itu terdapat 3 ras utama yang ada ya. Jadi ciri khas negara Asia atau benua Asia itu merupakan tempat lahirnya agama-agama besar ya. Ada Hindu, agama Buddha, agama Islam, dan agama lainnya ya. Jadi itu untuk pertemuan kali ini. Ingat, dilanjutkan di rumah ya, dilanjutkan. Jangan hasilnya itu anak-anak digulung saja, nanti sampai rumah tidak dilanjutkan ya. Jadi minggu depan tidak bisa presentasi lagi ya. Silahkan dilanjutkan di rumah supaya semuanya sudah siap presentasi minggu depan ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu semuanya. Ya. Om Santi Santi Om ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas penampilan dari Ibu Niluh. Ya, langsung saja saya serahkan bagaimana tanggapan dari Ibu Pamung. Silahkan Ibu Yuli. Ya. Di awal saya melihat, ya saya sendiri agak tertarik ya dengan pembelajarannya Bu Niluh, karena gurunya juga semangat. Persepsinya sudah masuk, kegiatan awal-awalnya sudah masuk, cuman karena Ibu Niluh ini menggunakan waktu 25 menit. Ini tadi di Bu Sepci tidak ada pengantar, ini pengantarnya kepanjangan. Ya, pengantarnya kepanjangan sampai 13 menit, sudah mau mendekati ceramah. Ya. Kemudian Ibu Niluh
Kenapa banyak sekali kelompoknya ini Bu Nilu? Berarti kalau 30 pesertanya 3 orang. 41 jumlahnya, Bu. Jumlah Oh, siswa saya 41. Oh banyak ya. Iya. Saya kira kayak kami sini 30 saja. Oh ya, no problem. Nah, Iya. bagusnya kalau mapping begini diperintahkan untuk bekerja semua dalam kelompok itu dikasih tugas. Misalnya, tunggu dulu, apa anunya ini? Apa masalahnya Ibu ini? Aktivitas siswa yang rendah, Bu. Iya, aktivitasnya siswa rendah. Makanya ketika sudah bekerja mapping ini, semua siswa harus dilibatkan. Misalnya satu kelompok, ini gambarannya satu kelompok berapa orang? 4, Bu. 4 orang. Jadi semua harus bekerja itu 4 orang. Jangan dikatakan bahwa satu kelompok harus menyelesaikan itu, tidak. Jadi misalnya, tunggu dulu, apa tujuan pembelajarannya ini? Tujuan pembelajarannya menganalisis hubungan agama dan budaya penduduk benua Asia. Ya, apalagi? Mendeskripsikan komposisi penduduk ras dari benua Asia. Jadi satu yang mendeskripsikan kan komposisi, jadi artinya komposisinya tentang ras saja. Iya, ras. Ya. Jadi satu peserta didik disuruh mencari apa rasnya, satu diperintahkan ini tanggung jawab kamu, ini tanggung jawab kamu. Nah, boleh juga itu peserta didik dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Semua nomor 1 mencari apa rasnya, negaranya. Yang kedua memberikan apa kaitannya negaranya dengan ini. Yang ketiga semua yang pegang nomor 3 ini yang dia cari. Sehingga aktivitas dalam kelas itu punya tanggung jawab pribadi setiap individu. Barangkali seperti itu Bu Nilu ya. Berarti mohon maaf Bu, izin bertanya dulu. Satu kelompok itu kan 4, berarti ke-4 siswa itu kita berikan tugas masing-masing Bu ya? Berikan tugas masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah dirasa cukup tugasnya dia temukan, maka disuruh lagi berembuk. Iya. Disuruh berembuk, nomor 1 silahkan diajar itu temannya yang nomor 3, 4, 5. Sebelum, ini kan secara kelompok dulu sebelum klasikal, karena kalau klasikal sebentar dia akan tampil di depan. Menurut kelompok kami dari negara Indonesia, rasnya seperti ini, begini. Kemudian kesimpulan saya kurang mendengar apakah nampak atau tidak, jangan lupa kesimpulan ya. Kemudian jangan lupa juga sampaikan ketika anak-anak sedang bekerja apanya yang dinilai. Coba diperhatikan, Ibu sebentar menilai, jadi sebelum bekerja perhatikan, Ibu sebentar yang duduk-duduk saja beda nilainya dengan yang ini. Sehingga mereka itu beraktivitas semua. Sambil jalan, Ibu mau melihat bagaimana kalian menampilkan sebentar dengan penuh rasa percaya diri, atau kalian jangan hambur itu barang-barangnya. Kan kalau bikin mapping itu banyak anu ya. Iya, banyak tambah. Tidak bertanggung jawab. Jadi itu semua disampaikan, ini yang saya nilai. Saya kira itu saja Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Semoga Ibu Nilu bisa mencatatnya Bu ya. Ya, sudah. Terima kasih Bu moderator. Jadi sebelum lanjut, apakah masih dilanjutkan Bu atau bagaimana? Atau kita sampai jam 18?